Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin nama aku Tisa Syatulwahidah. Aku merupakan mahasiswa dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Nah, kali ini aku akan memaparin nih, gimana sih implementasi Smart City yang ada di Kabupaten Blitar. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Oke, lanjut. Mungkin kita akan bahas dulu kontennya. Nah, kontennya ini ada introduction, hubungan Smart City dengan Kabupaten Blitar, quick win Smart City, pilar Smart City, implementasinya gimana, dan ada roadmap Smart City. Oke, yang pertama kita kenalan dulu dengan Smart City. Nah, apa sih Smart City itu? Nah, Smart City itu merupakan upaya inovatif yang dilakukan sebuah kota dalam mengatasi berbagai persoalan. Nah, dari persoalan tersebut kita temukan solusi nih, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat. Nah, di Indonesia sendiri, Smart City ini merupakan program dari Kementerian Kominfo untuk mewujudkan kota cerdas yang ada di Indonesia. Nah, dalam melaksanakan program ini juga, Kominfo juga bekerja sama dengan kementerian lain seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, PPN atau Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN dan RB. Oke, kita kenalan dulu juga sama Kabupaten Blitar. Nah, jadi Kabupaten Blitar ini luas wilayahnya 1.589 km persegi. Untuk penduduknya sendiri berjumlah 1.223.745 jiwa, dengan pusat pemerintahan ada di Kecamatan Kanigoro. Nah, di Kabupaten Blitar itu ada 22 kecamatan dengan 220 desa. Oke, ini merupakan hubungan antara Smart City dengan Kabupaten Blitar. Jadi, runtutannya di Kabupaten Blitar kok bisa ada Smart City, itu dari mana sih? Nah, jadi di tahun 2019, Kementerian Kominfo itu meluncurkan sebuah program yang namanya Gerakan Menuju 100 Smart City. Nah, Kabupaten Blitar ini terpilih dari 100 kabupaten atau kota untuk menerapkan program 100 Smart City ini. Nah, dengan program Smart City, Kabupaten Blitar mengusung visi nih, yaitu mewujudkan Kabupaten Blitar cepat, nyaman, dan sejahtera. Nah, ini tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Kabupaten Cerdas tahun 2019 sampai 2028. Dan nggak hanya itu, dengan berjalannya program Smart City ini, relawan TIK Indonesia yang bercabang di Kabupaten Blitar itu melakukan pendampingan nih kepada desa-desa untuk mewujudkan desa digital. Terus di tahun 2020, Kabupaten Blitar juga meluncurkan program Quick Win. Contohnya yaitu call center kegawat daruratan, coworking space, pemberdayaan SDM berbasis TIK, dan program penanganan COVID-19. Terus kemudian di tahun ini, tahun 2021, Kabupaten Blitar juga melaunching aplikasi Blitar Smart Regency atau Blitar dalam Genggaman, program digitalisasi masjid dan coworking space. Nah, ini merupakan web Smart City yang ada di Kabupaten Blitar. Jadi layanannya itu ada satu data, mall layanan publik, tanggap corona, SPBE, Smart Maps, dan website. Dan masih banyak lagi tentunya. Terus kemudian kita akan bahas mengenai Quick Win Smart City Kabupaten Blitar. Sebenarnya Quick Win itu apa sih? Jadi Quick Win itu emang aplikasi atau program-program yang emang ditonjolkan di dalam pelaksanaan Smart City yang ada di Kabupaten Blitar ini sendiri. Jadi di tahun pertama pelaksanaan Smart City Kabupaten Blitar itu sebenarnya hanya meluncurkan 3 program, yaitu e-health, terus 999 UKM Go Online, dan lingkungan hidup. Jadi dia gerakan bangga menanam. Untuk e-health sendiri ini merupakan layanan kesehatan melalui aplikasi berbasis online. Nah, jadi dengan e-health
masyarakat itu bisa melakukan pendaftaran pelayanan, melakukan pengecekan ketersediaan kamar, dokter, maupun layanan kesehatan lain secara online. Jadi nggak usah tunggu-tungguan gitu di ruang tunggu. Nah, kemudian ada program 99 UKM Go Online. Nah, program ini nih memberikan workshop pelatihan marketing online dan packing dengan dia itu mengundang narasumber dari marketing online, motivator sukses UMKM, dan dari perizinan. Terus yang ketiga itu ada lingkungan hidup. Jadi gerakan ini merupakan gerakan bangga menanam. Dari program gerakan bangga menanam ini dilakukan dengan sarasehan, jambore lingkungan hidup, komunitas menanam, edukasi kepada masyarakat melalui media milenial. Terus, dengan bertambahnya tahun juga, Kabupaten Blitar nggak hanya, meluncurkan 3 program itu, tapi bertambah-tambah lagi gitu. Seperti ada call center kegawat daruratan 112, pemberdayaan SDM berbasis TIK, program penanganan pandemi COVID-19, coworking space di beberapa titik. Coworking space. Coworking space itu tuh sebenarnya kayak apa ya, tempat untuk ruang untuk bekerja bagi beberapa orang yang memang berbeda di perusahaan atau organisasi gitu. Terus ada Apel Deskel itu aplikasi pelayanan publik desa atau kelurahan. Nah, dia itu berbentuk website. Jadi Apel Deskel ini merupakan program dari Diskominfo Kabupaten Blitar dengan Dispenduk Capil. Nah, tujuannya untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan publik di desa atau kelurahan itu dapat dipercepat gitu. Terus kemudian ada eSiap. eSiap ini merupakan aplikasi online yang dikhususkan untuk warga Kabupaten Blitar dalam mengurus data kependudukan secara online. Dan yang terakhir ada aplikasi Amazing Blitar. Nah, Amazing Blitar ini juga website, gunanya adalah untuk warga atau masyarakat ataupun wisatawan lain yang berkunjung di Kabupaten Blitar itu bisa mengakses informasi destinasi wisata sehingga bisa lebih mudah gitu. Pariwisata apa aja sih yang ada di Kabupaten Blitar atau destinasi yang emang harus dikunjungi itu apa gitu. Oke, selanjutnya akan kita bahas mengenai pilar dari Smart City. Nah, Smart City sendiri mempunyai 6 pilar. Yang pertama yaitu Smart Branding. Nah, gimana praktek inovatif dan kreatif dari pemerintah daerah itu dalam memanfaatkan teknologi terkini untuk membranding sebuah daerah gitu. Terus yang kedua ada Smart Economy. Nah, itu gimana kemampuan daerah dalam mewujudkan ekosistem perekonomian itu sehingga dapat berubah secara adaptif gitu di masa era informasi ini. Terus yang ketiga ada smart environment, itu kemampuan sebuah daerah dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Terus yang keempat ada smart government, itu merupakan sebuah konsep gimana sih sebuah daerah itu mengelola manajemen dan tata kelola pemerintahan itu secara cepat, efisien, efektif gitu. Sehingga dapat mempermudah masyarakat juga pelayanannya. Terus ada smart living, yaitu kemampuan sebuah daerah dalam menciptakan lingkungan tempat tinggal yang layak, nyaman, dan efisien. Dan yang terakhir ada smart society, itu gimana kemampuan sebuah daerah dalam mewujudkan ekosistem masyarakat itu sehingga bisa lebih interaktif gitu terhadap digital di masa kini gitu. Oke, kita akan bahas mengenai implementasi smart city yang ada di Kabupaten Blitar. Jadi, untuk smart branding sendiri Kabupaten Blitar itu sudah mempunyai dua program mungkin ya. Ya, yang pertama itu ada Blitar Pala Festival. Ini merupakan event tahunan yang ada di Kabupaten Blitar dengan menyuguhkan pagelaran-pagelaran akbar.
Nah, dalam rangka peringatan Hari Jadi Blitar. Nah, untuk Blitar Pala Festival ini tuh merupakan wadah untuk mengangkat sebuah potensi yang ada di Kabupaten Blitar sehingga dapat dikenal secara luas oleh masyarakat. Terus yang kedua ada promotion branding potensi dan pariwisata. Nah, ini dilakukan oleh para duta wisata GUS dan Jeng Kabupaten Blitar. Untuk program ini di bawah naungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Blitar. Kemudian ada Smart Economy. Nah, di sini juga udah ada dua, yaitu Abang Marco dan Abang Wira. Nah, untuk Abang Marco ini merupakan audisi pengembangan marketing online. Jadi di sini ada pelatihan-pelatihan gitu dan pengembangan usaha digital bagi masyarakat-masyarakat yang memang mempunyai usaha-usaha online. Terus ada Abang Wira juga, di sini merupakan audisi pengembangan wirausaha. Ini dirancang untuk untuk menyasar wirausaha-wirausaha yang ada di Kabupaten Blitar yang mempunyai rintisan usaha. Jadi usahanya dia itu dapat meningkatkan kapasitas SDM dan juga omset gitu. Terus ada Smart Environment. Ada balistik, yaitu program limbah plastik. Nah, di sini adalah program yang mengajak masyarakat ya, utamanya mungkin di lingkungan pasar gitu. Jadi karena di lingkungan pasar itu kan pasti banyak banget gitu kan sampah-sampah plastik. Nah, gitu jadi mengajak masyarakat gitu dalam mengolah sampah organik dan non-organik untuk membuat upaya pengurangan penggunaan material plastik gitu. Di balistik ini juga didukung oleh DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Jadi Dinas Lingkungan Hidup ini menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti tong sampah dan alat pemilah sampah. Terus kemudian ada bank sampah. Ini pastinya sudah sering kita dengar ya. Jadi pengelolaan sampah dan bank sampah oleh masyarakat desa. Terus ada smart government. Nah, di Kabupaten Blitar ini ada program seperti Pak Saidi, yaitu layanan pengurusan akta, KK, KTP, Sadino, Insya Allah Dadi. Ini merupakan pengembangan pelayanan inovatif kependudukan yang dikembangkan oleh Dispenduk Capil. Jadi Pak Saidi ini merupakan layanan pengurusan surat kependudukan yang mendekatkan kepada masyarakat agar dalam pengurusan surat itu hanya cukup 1 kali 24 jam itu langsung jadi gitu. Terus ada call center 112 Blitar Siap. Jadi ini merupakan program baru juga untuk memudahkan masyarakat dalam penanggulangan keadaan darurat. Jadi masyarakat bisa menelpon call center 112 ini jika ada kebakaran, bencana alam, kecelakaan lalin, maupun gangguan keamanan lain gitu. Untuk pengaksesannya juga sudah mudah gitu, bisa melalui telepon biasa, bahkan bisa melalui panggilan tanpa memiliki pulsa. Terus kemudian ada Smart Living. Di sini ada si Anoman, sistem antrian nomor mandiri. Jadi ini merupakan sistem antrian yang ada di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi gitu. Memudahkan keluarga pasien juga agar tidak perlu mengantri untuk mengambil tiket pendaftaran ataupun menunggu giliran gitu. Terus juga ada perbaikan rumah tidak layak huni atau Rutilahu. Program ini dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Blitar. Nah, tujuannya juga untuk memberikan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mewujudkan rumah yang memang layak huni gitu. Terus untuk sumber dananya juga berasal dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kemudian ada Smart Society, ini ada Rumah Blitar Kreatif. Jadi pemerintah Kabupaten Blitar itu menyediakan ruang kreatif bagi masyarakat seperti pertunjukan seni kah, ataupun budaya tradisional ataupun modern. Nah, dilengkapi juga dengan di situ tuh ada kuliner atau pujasera serta ruang coworking space yang digunakan untuk aktivitas bersama. Kemudian juga ada perpustakaan desa. Jadi perpustakaan desa ini agar mendorong gitu masyarakat untuk
belajar secara mandiri gitu. Untuk perpustakaan desa ini sudah ada di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan dengan nama Perpustakaan Samudra Pustaka. Dia itu perpustakaannya berbasis inklusi sosial. Nah, inklusi sosial tuh apa sih? Inklusi sosial itu merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensi dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan hak asasi manusia. Dan perpustakaan desa ini mengusung konsep yang unik, di mana suasananya itu dibangun mirip dengan kafe, jadi membuat masyarakat itu betah gitu berlama-lama. Oke, kita akan masuk dengan roadmap Smart City yang ada di Kabupaten Blitar. Jadi roadmap-nya yang pertama itu digital system. Jadi digital system itu merupakan proses alih media dari bentuk cetak, audio maupun video itu menjadi digital, karena emang masa kali ini kan adalah masa globalisasi yang memang kita dituntut untuk mengenal era-era digital gitu. Terus kemudian interaksi warga. Interaksi warga di sini adalah warga diajak untuk bisa memonitor gimana sih kegiatan pemerintah serta memberikan usulan juga gitu. Pembangunan yang ada di Kabupaten Blitar itu udah sesuai atau belum. Terus kemudian dari interaksi warga itu pemberdayaan ekosistem IT di daerah. Jadi mengajak para ahli IT yang ada di Kabupaten Blitar itu untuk bergabung mensukseskan program dari Smart City ini sendiri. Terus yang terakhir, mewujudkan konsep One Data. Kalian tahu kan satu data itu apa? Jadi satu data itu kebijakan tata kelola data pemerintahan atau daerah sehingga menghasilkan data yang akurat, yang mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses oleh masyarakat sekitar gitu. Ataupun mungkin dibagikan ke antar instansi pusat maupun daerah. Oke, mungkin itu saja sih dari aku mengenai pemaparan Smart City yang ada di Kabupaten Blitar. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.